Lailatul Qadar itu adalah hal yang gaib, yang kita harus terang hati akan melihat tersebut. Tapi kalau hatinya tidak terang, masih ada seperti hal penyakit batin, ujub, riya, sum'ah, takabur, itu sangat awam untuk mata zahir untuk melihat, karena mata batin tertutup. Kalau orang itu memang bersih, ya, bersih, segala-galanya bersih, insya Allah akan timbul tersebut, akan melihatlah keajaiban-keajaiban di malam Lailatul Qadar itu. Itu. Tapi kalau memang hatinya ada ujub dan sum'ah takabur, itu ya tidak mungkin lah. Tapi kan ini hal gaib itu dasar-dasar yang sangat mendasar gitu kan. Bukannya kita itu ada efek ke sana, enggak, tapi itu syarat diantaranya tah. Makanya kita ini tidak kada melihat Lailatul Qadar pada malam itu ya, karena masih ada hati yang belum sempurna, hati kita gitu lah. Yang sangat mendasar lagi lah, kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada nangkakut to'am, takul kalam, dan semua itu meninggalkan hal seperti itu sebenarnya di awal. Kan kita ini kan takut to'am yang halal, yang halal ketika kita makan, yang riba, yang remang-remang juga kita makan. Mana bisa, agak bisa kan. Lailatul Qadar itu kan malaikat, orang yang suci. Orang yang suci pasti ketemu dengan orang yang suci, ya gitu loh, insya Allah. Tapi mudah-mudahan jawaban kita ya, mudah-mudahan juga gitu loh. Mudah-mudahan ya ketahui hanya itu kehendak Allah, itu tah. Memang masih ya, kalau hal seperti itu pada harapan masuk surga mazhab itu kan, kita kan artinya kita tuh putus asa dengan rahmat Allah. Gitu, dengan rahmat Allah ya, putus asa. Kalau kita menuding misalnya ulun misalnya menuding pian si anu tuh kada harapan si pian tadi si Samsul itu kada mungkin masuk surga jurung misalnya karena ini. Nah, itu tidak mungkin, karena berarti ulun itu putus harapan rahmat Allah, karena orang itu masuk surga itu dengan rahmat Allah juga. Dah, kan itu dah intinya. Kalau aku sudah ada hal demikian, berarti ulun ini termasuk orang kayak apa, kan begitu. Intinya begitu. Pokoknya yang jelas-jelasnya lah kita bersih, pokoknya bersih. Kita tahu omong kada bersih, harapan betul. Kada harapan dah nang kayak itu tuh. Jangankan Lailatul Qadar, hendak bertamu lawan aulia Allah aja sulit. Sulit, jangankan dengan aulia Allah. Kadang-kadang kita pun orang tua kita kadang-kadang yang sudah meninggal lama, kadang-kadang kada pernah memimpi. Kadang-kadang dimimpi cuman dikejar hantu apa sebagainya. Gitu dah. Orang yang terdekat tuh mama abah tuh kan kayak apa ya, saking sibuknya roh kita itu kan, jasad kita di artinya tidak menjaga hal-hal yang telah ditentukan oleh agama gitu. Itu kita itu kan mengintrospeksi diri kita aja. Nah, introspeksi diri kita itu misalnya ulun misalnya pepadah lampian ulun nih, aku nih dong sana kayak malam tadi di kamarnya terang benar misalnya sebagainya. Pokoknya cerita dan sebagainya yang itu. Cuman ulun ini kan keseharian ulun itu kadang-kadang ya apabila mengupat orang, kadang menghina orang, kadang-kadang lawan orang, ya kalau sopan lah gitu lah. Ya, ini sebagainya. Nah, apakah kalian percaya dengan omongan ulun? Orang ahli hadis saja, orang ahli hadis itu kan sekali berbohong sudah hadisnya itu sudah
dikatakan sudah yang tidak akurat tuh, satu kali berbohong. Lu ketemu dengan seorang guru ulun nih, guru ulun ada. Apabila ulun bertakon guru kayak apa, mau kayak ini guru misalnya kayak ini, oh ya kasin bagus aja sih din. Kayak ini guru aja kan ini bagus sih din. Kada bagusnya sidin dah. Kada pernah oh kada bagus nih tuh sidin, kada pernah bagus sih din. Han berarti sidin tuh pandangan baik kan, pandangan apa, husnuzon terus sidin pak, tidak ada yang lebih baik di permukaan bumi ini, baik bertaat. Nah itu pandangan orang, bukannya ke dalam sidin kada mah, apalagi membawa ujar si misalnya Haji Samsul ke ini anu guruai kayak apa menurut pian bagus saya sidin. Nah gitu itu kada pernah menyalahkan pendapat pian tuh, kada pernah. Misalnya membawa pendapat tuh kada pernah. Atau sini kayak itu bahasa sidin tuh saking indahnya, karena khobar itu kan ada dua, ada yang benar, ada yang kadip itu kan, sodik kadip itu aja lah. Itu lontongan lah, hanya introspeksi di ulun aja kayak itu. Nah itu kalau memang keterkaitan ini kan sudah publik ya, itu yang meluruskan, yang membenarkan itu sebenarnya harus MUI yang menguatkan itu. Yang terjadi di Kampung Pian itu harus MUI, bukan memang kepala desa itu bagus, bahwasanya bukan ranah sidin kan, itu betul sidin betul bagus kan. Tapi yang berhak itu menteri agama, karena nanti menyesatkan tuh. Kalau seperti itu lah, ini kan sudah publik, jadi menanggapi akan aja nih. Jadi kalau misalnya beliau itu memang orang alim, datang ke situ misalnya orang minta doa, langsung nggak ada apa-apa minta doa. Tapi kalau berkaitan dengan Lailatul Qadar tadi, itu perlu pengesahan, sekiranya tidak ada penyesatan publik, itu harus mau turun tangan sebenarnya. Nah, pembakar harus kerjasama dengan kecamatan, sekitar situ, kayak apa dengan MUI sekitar situ juga, dan guru agama atau agama itu perlu ada isbat itu sebenarnya, ada pemikiran yang kayak apa pandangannya ulama begini, ciri-cirinya seperti apa itu kan, itu perlu tuh. Dulu di Rusungai kalau nggak salah itu kan itu ada membenarkan, ada orang Rusungai itu dituruni Lailatul Qadar itu memang beliau itu bukan salah buta, dulu itu orang buta, cuman beliau hakikat batinnya luar biasa, bukan salah itulah. Ada ulama membaca hari itu biasanya yang biasa ujar, biasanya guru-guru kami itulah dulu cerita, biasanya orang-orang yang diturunkan Lailatul Qadar diantaranya ya tadi Jarun tadi orang jelaskan tadi, yang kedua memang mereka itu memang wali Allah Ta'ala juga, memang wali Allah Ta'ala, kata kategorinya tah enggak, iya masalahnya ini kasih sayangnya penuh, orang penuh kasih sayang, seluruh makhluk Allah disayangi, tidak pernah mengomentari, bahkan beliau hanya sebagai membijaksananya aja, oh jangan boleh kayak itulah yang bagus kan sebagai tokoh itu. Tuh kata kegampangan pian, kalau misalnya ulun nih diturun Lailatul Qadar misalnya ulun nih, itu tetangga sekitar semuanya itu dipinta pertanggungjawabannya, artinya bagaimana si Syahri itu, bagaimana kalau dalam kehidupannya Pak, bagaimana dia sama orang kampung sini, bagaimana dan sebagainya, itu perlu begitu, cari dulu solusi sebagainya sesuai dengan kriterianya, bahwa disahkan bahwa benarlah kata-kata Syahri itu, bahwa Syahri itu diturunkan Lailatul Qadar itu. Tapi kalau misalnya Syahri itu ada sedikit apa dan sebagainya, ada hal yang kemasyarakatannya kurang apa sebagainya masih lah. Nah, ya memang kita itu kadang-kadang kan mengakui bosnya kita itu lebih baik gitu kan, gitu. Pokoknya orang kakak itu tuh yang turunkan Al-Qadar itu
sifatnya itu mengalah, tidak pernah mengalah tuh Pak. Nah kayak itu tapi ngaranya lah min qudratillah, semua yang dikehendaki Allah, siapapun bisa melihat di qadar itu, siapapun sebenarnya. Namun menurut kriteria yang sebenarnya, yang ya kayak itu sudah. Yang untung itu tetangganya sebetulnya, tetangga. Nah bisa pian yang kena dapat Lailatul Qadar, untung sekitar pian itu semuanya. Kadang gampang, kadang mungkin pian, kadang mendoakan, pasti mendoakan tatkala bertemu Lailatul Qadar itu. Nah minta ini, minta itu semuanya selamatkan ya Allah, semua tetangga-tetangga ulun, anak bini ulun, warga ulun, dan sahabat-sahabat ulun selamatkan dunia akhirat, pasti itu doanya. Nah untung kan, ini suatu beruntungan sebenarnya kalau pian yang turuni. Tapi lah dan sana koi, kalau sudah menjadi publik itu perlu pendataan. Nah itu masalahnya Mas Anwar ini, perlu pendataan yang real itu. Kadang-kadang itu karena kan itu menyangkut publik itu luas kan, baik mancanegara, dalam negeri, itu pasti membaca. Nah begitulah. Tapi kalau misalnya untuk ke pribadi nggak apa-apa lah, hanya sekedar sekeluargaan aja misalnya itu nggak apa-apa. Itu nanti kan tanpa diberi kabar sama orang, terbuka lah rahasia itu. Kadang-kadang orang jauh yang mendatangi sidin, nah misalnya yang bertamu itu, kadang-kadang Habib Umar yang di jauh sana mendatangi, yang mengkhabarkan Habib Umar datang, bahwasanya saya melihat cahaya dari sini ada di Indonesia gini di Jambu Burung ada Haji Samsul misalnya. Nah itu orang luar. Nah dari itu jalannya. Anak awal nanya kan Lailatul Qadar, kalau kata Hawaii kadal siapa kata Hawaii ya orang ahli YouTube, tapi yang di-sharekan yang positif nggak apa-apa lah. Nah itu keluarga pian kada mengisahkan, misalnya siapapun kada mengisahkan pian pakai saran anak bini misalnya, dan banyak kalah. Cuman khabar yang baik nih yang abah temui jar pian, malam tadi abah bertamu nakai. Nah dan bahkan misalnya dan melihat cahaya juga keluarga tadi situ rumah nih, cahaya luar biasa misalnya. Nah boro-boro nanti kan bubuhan Hadratul Maut sana datangan mencari Haji Samsul. Beliau itu orang YouTube ini gini, tapi katanya beliau itu orang hebat. Di balik dia bisa bikin mobil listrik dan beliau diturunkan Lailatul Qadar. Apa pian? Ulun bener-bener pian. Itu orang luar yang mendahkan, bukan anak pian yang berkisah. Kada anak pian taan, orang luar yang jauh datang memastikan itu, mengkabarkan kan ada semuanya itu memang jatahnya masing-masing, ada jatahnya tuh. Nah kalau menyangkut keseharian beliau bagaimana, nah misalnya ditakoni begini, kalau beliau kayak apa, kesehariannya kayak apa misalnya itu kan. Nah terus dengan tetangga bagaimana, semua itu kan sudah intiren itu takoni pian tuh, mau pian jujur bercerita dan sebagainya itu. Tapi kita misalnya pian sidin jawab pian, misalnya si Sahri Pak orangnya dengan saya itu kurang baik Pak, dia karena dia sering ngomongin saya begini kan. Tapi cuman pian seorang aja yang mengatakan demikian, yang lain mengatakan bujur, mungkin dikalahkan juga pun pian itu loh. Jadi pian harus cerita apa adanya, karena itu mencari kebenaran kan. Setelah itu menjadi kebenaran tuh, seandainya lah ulun yang kada berkisah lawan orang, ulun yang kada berkisah, orang yang medahkan, ulun yang dibedahkan oleh orang medahkan bosnya ulunnya dituruni Lailatul Qadar misalnya. Orang yang mengisahkan ulun, bukan ulun berkisahkan orang gitu loh. Kalau orang mengisahkan ulun, apa daya kita? Nah gitu. Kenapa? Karena mungkin di antara tetangga itu
karena ulun berdiam di atas gunung misalnya, di intai bebuhannya, ulun ditamui para orang-orang yang banyak, misalnya orang berjubah-jubah sebagainya, empat sembahyang ulun dan sebagainya, ulun jadi imam, kelihatan dari jauh misalnya. Nah itu bisa kalau ulun nambah kisah dan pian ini. Nah itu kan perlu didata gitu, nah didata kebenarannya ya, gitu. Tapi pula kalau ulun yang mengisahkan lawan orang bisa percaya ada ulun, orang itu percaya saya kalau ulun ini. Nah kalau percaya ulun, nah itu kalau ulun mengisah jadi orang kena menginterogasi ulun masalahnya, menginterogasi nih ulun. Nah kayak apa itu? Makanya berat loh kita itu kita buka YouTube. Boleh ke situ pulang lah. Jadi kan ribuan para wali Allah itu yang memandang ke satu titik bahwasanya si A itu telah ditemukan wali Allah. Nah jadi mereka para wali-wali diutus satu-satu orang untuk mengkhabarkan kebenaran hak itu. Nah, diutus. Nah disuruh keseluruhan mancanegara itu diutus bahwasanya ikan datangi ke Jambu Burung Haji Samsul, namanya itu cari di sana, pokoknya dia itu orang hebat dan mereka yang dapat barokah Lailatul Qadar. Jadi mereka datangilah, diutuslah di antara salah satu mereka itu, maksudnya mengenai kembali pula ke situ ada ampian ini ngalih yang ngalih pokoknya ngalih, ada kawat sembarangan ada kawapan. Ya tadi tadi bang yang belum tadi pesan suara di dalam yang pertama yang tadi. Nah yang bahwasanya itu ribuan mata batin orang memandang, melihat ke satu titik, melihat cahaya di situ juga orang itu melihat mereka. Sebenarnya bukan cuman Haji Samsul aja yang dituruni, nah, gitu. Yang tapi diturunnya Haji Samsul sendiri, tapi yang melihat tuh banyak, yang melihat kenyataan keajaiban itu banyak yang melihat saat itu. Jadi para wali-wali juga yang melihat itu, mengikuti mereka itu gitu. Nah itu kalau cuma pian sorangan yang mereka ada, semua orang yang wali-wali itu melihat Lailatul Qadar itu, melihat oh satu titik di sini orangnya yang kena dan dapat itu. Nah datanglah, dan antara wali itu datang ke situ, diutus